Saya akan membuat puding dengan hiasan bunga-bunga. Jadi pudingnya simple, tapi kita hias supaya cantik. Tapi tentu saja rasanya selalu enak karena menggunakan agar rasa. Saksikan! Kali ini saya hanya menggunakan 2 bungkus agar rasa vanila ya, yang akan saya tambahin dengan esen vanila juga. Dan medianya kita menggunakan mika ya, mika nampan. Seperti apa caranya? Yuk kita buat. Pertama-tama saya akan masukkan 500 ml air dan 500 ml susu cair full cream. Lalu setelah itu masukkan 150 gram gula pasir dan 1 sendok teh vanila. Ya, kalau yang bubuk boleh setengah sendok teh ya. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa selalu gunakan agar rasa. Agar rasa ini kelebihannya adalah ketika kita masak dengan susu, dia nggak pernah gagal. Dalam artian puding susunya nggak mungkin pecah seperti santan nggak diaduk ya. Jadi mungkin beberapa yang udah pernah bikin puding ya, terus teksturnya itu ketika dimasak dengan susu pecah ya. Nah, itu karena mereknya loh, merek agar-agarnya. Jadi kalau agar rasa nggak pernah kejadian seperti itu, selalu sempurna hasilnya ya. Ini sekarang kita masak sampai mendidih ya. Setelah mendidih seperti ini ya, lalu sekarang kita akan isi cetakan-cetakan ya. Cetakannya saya menggunakan cetakan bunga ya, bentuk bunga-bunga, itu terserah mau seperti apa cetakannya ya. Tapi ini saya menggunakan produksi saya sendiri, cetakan silikon Dias Rubber. Saya ambil sedikit-sedikit nih, secukupnya aja seperti ini ya. Lalu setelah itu kita akan tambahkan pewarna ya. Pewarnanya bebas merek apa aja. Ini sekarang saya menggunakan warna hijau. Oke. Lalu saya kepengen hijaunya tuh supaya cerah, saya campur dengan warna kuning telur. Jadi dia hijaunya seperti hijau daun. Kalau ditambah dengan kuning muda, hasilnya akan lebih mati. Jadi harus pakai kuning telur ya. Setelah itu kita tuang ke cetakannya seperti ini. Dan ketika ngisi silikon seperti ini ya, kita harus kerjanya agak cepat, karena kalau enggak nanti pudingnya keburu agak dingin kental, nanti jadinya nggak bisa masuk ke celah-celah silikonnya dengan sempurna. Jadi harus cepat gerakannya ya. Nah, sekarang saya menggunakan gelas supaya kelihatan ya. Nih, sekarang saya akan menggunakan warna pink. Nih, sedikit aja. Dan saya akan tambahkan warna pink. Nih, kalau pakainya hanya sedikit, jangan ditetes tapi dicolek tuh. Karena dia saya kepengen warnanya soft tuh, lihat tuh. Padahal cuma saya colek aja warnanya udah dapet ya. Lalu saya cetak di sini. Terserah ya. Dan sebagian akan saya cetak di cetakan bunga yang lainnya. Boleh ungu ditambahin warna biru begitu. Semuanya kita warna-warni ya. Oke, sekarang ini semua udah saya isi ya, silikonnya tinggal tunggu keras ya. Dan sisanya yang ini saya akan tambahkan warna biru. Birunya saya kepengen biru langit, jadi soft aja birunya. Nah, seperti ini udah cukup tuh ya. Jadi jangan banyak-banyak, ini saya hanya pakai 1 tetes. Dan lihat, perhatikan, saya akan tunggu pudingnya ini sampai
ada kulitnya, berkulit ya. Kenapa begitu? Karena puding susu ya, bagian atasnya biasanya selalu berbusa ya. Jadi biarpun kita tuang dengan disaring, busanya biasanya masih ikut ada putih-putihnya gitu. Saya kepengen penampakannya mulus, jadi supaya penampakannya mulus, triknya adalah kita tunggu sampai ini punya langit-langit berkulit atasnya. Setelah itu kulitnya kita angkat, nggak kita pakai lagi, baru kita tuang. Nah, media yang saya pakai adalah mika nampan seperti ini ya. Ini murah ya. Nah, seperti ini. Nah, ini mikanya, ini kan lemes nih. Nah, supaya kokoh, kita kasih dus di sini. Nih, ini triknya supaya bisa buat hantaran atau dijual ya. Saya kasih double tape di sini, lalu kita tempel dus di sini, baru kita tuangin puding. Jadi ini nih kokoh nanti ya. Nah, dan supaya mikanya nggak leleh, nah sekalian nunggu langit-langit berkulit, ini sekalian pasti udah hangat, jadi udah aman untuk disiram ke sini. Tapi kalau langit-langitnya belum terbentuk ya, langit-langitnya juga harus yang tebal ya, bukan yang tipis ya, yang agak kaku gitu ya. Nah, itu baru bisa disiram ke sini dan mikanya nggak bakalan meleot kena panas ya. Jadi nanti setelah dingin, saya angkat langit-langitnya ya, hangat, dipegang itu anget gitu, dipegang tangan itu nggak gitu nggak ya, pegang anget. Baru diambil kulitnya, baru kita tuang ke sini dan kita tunggu sampai keras sempurna. Oke? Jadi nanti saya balik lagi kalau yang ini udah keras di sini. Oke? Nih, lihat udah keras dan perhatikan di sini saya tidak ada busa sama sekali, nggak ada salur-salur putih sama sekali, yaitu karena tadi yang busanya, yang putih-putihnya udah ngikut ke kulit yang saya ambil tadi ya. Jadi kulitnya diambil, dituang. Nggak perlu disaring-saring, hasilnya pasti mulus seperti ini ya. Nah, lihat sekarang ini saya sisihkan dan ini saya punya cetakan bunga hasil cetakan yang udah saya keluarin. Lihat cara ngeluarinya, biasanya banyak yang nanya. Nih, jempolnya di sini nih. Ini kan lubang nih bunganya. Jempolnya di sini lalu kita tekan. Tuh, jatuh. Dengan mudahnya pasti akan jatuh. Tuh. Dan ingat, ini karena apa? Karena agarasa. Jadi agarasa itu bagusnya dia adalah lentur ya. Jadi saya bikin bunganya padat, dengan resep seperti ini bunganya akan padat ya. Tapi dia akan tetap lentur. Kalau bukan agarasa, dia akan padat ketika dikeluarin gini patah ya, karena dia kaku. Jadi jangan lupa selalu gunakan agarasa ya. Nah, ini saya bunga-bunganya udah jadi. Sekarang saya akan tata. Nah, kuncinya saya ngajarin yang basic dulu, nempelinya di atas ya. Kalau yang di samping-samping triknya beda. Ini yang paling gampang dulu ya, paling gampang dan anti gagal. Jadi yang kunci pentingnya adalah ini dikeringin dengan tisu ya. Jadi permukaannya saya giniin pakai tisu. Tuh, tisunya nih lembab ini sekarang ya. Mungkin di kamera nggak seberapa kelihatan. Jadi ini digini. Nah, kita serep ya. Setelah itu ya, saya akan hias dengan ini, rumput misalkan nih. Oke. Rumputnya nih, kuncinya adalah ini dikeringin juga dengan tisu. Ini sekarang saya lap dulu dengan tisu. Nggak usah pakai lem, pasti nempel, nggak mungkin jalan-jalan. Dan nanti setelah dihias, dimasukin ke kulkas ya, malah akan lebih bagus, lebih nempel lagi. Jadi saran saya, puding yang mau dihias ini jangan masuk ke kulkas ya, dinginin di suhu ruang, jangan masuk kulkas ya. Tapi setelah dihias, saran saya masuk kulkas, dia akan nempel dengan sempurna ya. Nah, nih kalau yang tipis gini mah gampang, tinggal ditarik gitu. Dan kalaupun tadi ngisinya kita ada lebihan-lebihan seperti ini, tinggal disobek aja, diambil ya. Tuh. Oke, kita hias di sini. Nah, lihat nih, supaya kelihatannya cakep ya. Ini kan ada selah nih di sini. Nih. Ini kan ada celah nih di sini. Nah, ini nih supaya lebih gampang gini aja. Loh, yang dilap di pantatnya yang masih di silikonnya, jadi gampang. Nah, ini kita ambil ya. Terus ini kita tumpuk di sini. Jadi nanti kelihatannya lebih natural. Seperti ini. Oke, boleh disobek loh, boleh banget. Tuh, seperti ini. Oke, nah, oke, ini saya sobek. Kalau ngisinya rapi nggak perlu disobek-sobek, tapi kalau nggak rapi ya udah disobek aja seperti ini. Nah, ini kalau ada lebih, saya tempel sini. Nah, ini aman. Nih, nanti masuk ke kulkas dia akan nempel. Nah, seperti ini. Oke, lalu setelah itu ya saya akan hias dengan daun. Nih daunnya
saya punya daun yang panjang, tapi saya akan potong supaya dia jadi seperti tangkai. Pakai pisau aja. Ambil. Oke. Kita potong. Kita taruh sini. Oke. Lakukan sampai manapun yang kita suka ya. Taruh mana aja yang kita suka. Tuh. Nah, lalu setelah itu kita akan tempelkan bunganya. Ingat ya, dilap dulu. Lalu ditekeni, kalau bunganya besar seperti ini kita tekan sampai berasa sih kayak nempel gitu. Tuh, nih lihat deh. Nih, nempel. Tuh. Tuh, gak geser ya, nempel. Dan lihat daunnya nih, tuh. Daunnya saya mau bagi dua supaya bagus. Oke. Tuh. Jadi saya pakai daunnya separoh. Nih. Pas di garisnya saya potong dan saya taruh di sini. Jadi lucu. Tuh. Kalau besar gini bisa juga loh diginiin. Yang atasnya dipotong, lancip. Tuh. Nah, yang ini dibagi dua. Tuh, kan? 1000 jalan menuju Roma, ya. 1000 jalan menuju irit. Jadi, kita nyetaknya dikit tapi bisa kita belah-belah ya. Tuh. Oke. Nah, sekarang mungkin banyak yang nanya gimana caranya supaya bunganya ada warna beda. Nah, sekarang kita boleh kuas pakai pewarna. Ya, nih. Sekarang misalkan saya mau beri warna sedikit kuning di tengah-tengah bunga. Ini kuas biasa, kuas kecil ya. Kuasnya boleh kering, boleh basah. Saya oles di sini. Tuh. Jadi ada putiknya, ada warnanya. Tuh, nggak usah pakai air ya. Kalau pakai air nanti malah akan kemana-mana, malah nggak bagus ya. Dan ini sekarang saya mau pakai warna kuning tua. Saya akan warnain di sini. Tuh. Oke. Ya. Kalem-kalem aja warnanya, jangan terlalu tebel ya, nanti malah nggak enak dilihat kalau terlalu norak jadinya. Nah, seperti itu. Lalu setelah itu saya mau pakai warna pink. Saya akan beri di sini. Tuh. Kalau kita tahu perpaduan warna, tuh lihat saya nggak pernah nyuci kuas. Karena saya tahu perpaduan warna, jadi saya start dari warna yang muda, kuning, naik ke kuning tua, lalu naik ke pink. Jadi kita nggak perlu nyuci kuasnya ya. Ini. Oke. Lalu supaya hijaunya cakep, saya akan beri gradasi juga. Saya pakai warna hijau. Ini bekas pink nggak masalah kalau untuk daun. Saya kasih begini. Tuh. Jangan terlalu tua ya. Ini terlalu tua saya ambil nih. Karena terlalu tua saya ambil terus supaya warnanya menipis ya. Tuh. Oke, saya nggak mau ratain supaya nggak membosankan. Kalau warnanya terlalu sama semua tuh kayaknya jadi kayak bosan gitu ya. Nah, ini udah cukup buat saya rasa. Nah, sekarang supaya cakep,
saya akan tambahkan bunga edible. Nih pas saya pakai elderflower, bunganya kecil-kecil putih. Nih saya taruh di sini. Kalau nggak punya ya udah nggak usah, nggak apa-apa, nggak harus ya. Saya tambahin aja supaya ada warna putihnya sedikit. Oke. Nah ini loh. Sekarang ya, biasanya kalau ada anak kecil ulang tahun gitu kan, entah temen, entah anaknya temen, entah anaknya saudara gitu, kita bisa loh, apalagi kalau anak cewek kita beri hadiah puding seperti ini, pasti senang ya. Ini ya untuk base birunya bisa dikasih esen susu. Tadi kan pakai vanilla ya, optionnya adalah susu leci ya. Nah bisa juga pakai ram, tapi kalau ram esennya ditambahinya ketika pudingnya udah mati, sudah mendidih, matiin apinya, masuk ram ya. Mau ram yang halal atau non halal caranya sama ya, seperti itu. Oke, nah ini udah jadi, pudingnya cakep banget, bikin sendiri muji sendiri. Tapi emang cakep loh. Nah lihat ya, ini sangat gampang banget dipraktekkan. Dan ingat ya, kuncinya adalah selalu menggunakan agarasa, terutama ketika mencetak bunga-bunga. Karena agarasa itu kelebihannya adalah dia padat tapi tetap lentur, sehingga bunga-bunga kita nggak patah. Dan setelah seperti ini masukkan kulkas, dia akan lebih nempel, sehingga siap untuk dihantar. Nih, lihat nih. Ya, maaf. Nih, tutupnya. No, taruh sini. Duh, lucu kan? Nanti tinggal diselotip atau ditempel di sini, lalu dikasih pita di sini, dikasih ucapan happy birthday ponakan gitu, kan seneng ya kan yang terima. Oke, praktekkan ya, bye bye.